Untuk destinasi, karena kita punya pelabuhan yang sudah cukup baik, tinggal mengemas saja. Kita punya gelanggang yang belum dikemas, kita punya kuliner, dan insya Allah jangka pendek. Maka jangka pendek kita ingin bagaimana orang kemari, dia akan nikmati, oh kuliner rumah ini bersih. Dia akan melihat pelabuhan rumah ini bersih. Dia ingin ada Islamic Center. Sebentar lagi kita akan menemui pintu masuk tol Pekanbaru Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami diberikan kesempatan bertemu dengan salah seorang pemimpin muda, barangkali lebih senior dari saya, seorang birokrat yang kemarin pada saat pilkada serentak 9 Desember 2020 ikut bertarung pada kontestasi pilkada Dumai. Alhamdulillah beliau diberikan Allah restu menjadi wali kota Dumai atas pilihan masyarakat Dumai. Beliau adalah Bapak Haji Faisal. Assalamualaikum Pak Wako. Ini udah boleh panggil Wako ya? Belum, sekarang tangan kan? Iya, tapi secara de jure belum, tapi secara de facto sudah ya. Apa kabar Pak Wako? Terima kasih. Hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk diskusi dengan Pak Wako. Meskipun mungkin lagi sibuk persiapan pelantikan ya, besok ya. Ya, moga-mogahan kami doakan semua persiapan urusannya lancar. Kira-kira apa kesibukan menjelang pelantikan ini Pak Wako? Secara tentatif lah ya. Memang kita akan sudah aturan protokol. Jadi kita intinya kita menunggu persiapan dan alhamdulillah sudah di-tackle sudah bagian umum. Dan ini memang karena virtualnya karena COVID ya, ada aturan-aturan yang harus kita ikutkan. Di pelantikannya di Dumai? Di Pekanbaru sama. Oh, virtual dari Pekanbaru? Ya, di Pekanbaru. Misalnya kan di Dumai kemarin. Rupanya karena Pak Gubernur tadi pagi sudah ke telekonferensi ke Mendagri, akhirnya diputuskan di provinsi. Jadi tatap muka langsung? Tatap muka langsung. Cuman yang lain audien virtual, gitu ya? Iya. Tapi tetap Bengkalis dan Dumai ke Pekanbaru. Ya. Kami juga ucapkan selamat. Terima kasih. Semoga dengan pelantikan besok menjadi awal baru bagi Pak Wako, memberikan amanah dan pengabdiannya memajukan kota Dumai. Tentu dalam hal ini banyak persiapan, banyak perencanaan yang sudah Pak Wako siapkan untuk pembangunan Dumai ke depan. Tapi sebelum cerita itu, saya sedikit minta flashback Pak Wako. Perjalanan karirnya seperti apa nih Pak Wako? Karena ini kan bersiko juga Pak Wako, mundurkan diri dari PNS, non-job. Artinya kalau bahasa orangnya gamblingnya tinggi nih. Karena dalam pilkada itu tidak ada kepastian untuk bisa jadi pemenang. Tetapi barangkali dengan keyakinan, doa dari keluarga dan teman-teman, Pak Wako yakin maju. Dengan niat lurus maju pilkada Dumai dan alhamdulillah diberikan restu oleh Allah SWT. Sedikit flashback Pak Wako. Jadi kami simpel saja kan, saya memang murni birokrat. Saya masa kerja 2 tahun, terakhir saya memang staf ahli. Dari awal birokrat memang di Dumai? Murni birokrat dari Dumai. Jadi SK saya langsung dari Kemenkes langsung kemari. Ya alhamdulillah kita banyak bergaul, melihat Dumai. Ya intinya kita mau maju ini memang untuk ibadah yang pertama. Yang kedua kita di birokrat, kita tahu betul bagaimana memenuhi Dumai.
Karena saya tahulah, kita tahulah kan, ya Brokat lebih unggul dibanding yang lain lah untuk mendaya Dumai. Karena dia tahu perencanaan sebagainya. Jadi kami berniat lah dengan teman-teman nanti, baik dari OPD sendiri yang membantu kita. Intinya kami ingin mengajak bagaimana kita punya tanggung jawab komitmen Bangun Dumai. Kenapa kita diberi gaji, tunjangan dari pemerintah kita, uang rakyat. Bagaimana uang rakyat yang kita bisa gunakan maksimal untuk membangun Dumai. Sekarang Dumai ini di depan mata nih. Betul. Jadi saya lihat memang pilot projectnya untuk Provinsi Riau. Tol sudah siap, kita pelabuhan oke, cuman Dumai siap enggak? Betul. Nah, ini tantangan ke depan. Tapi kami optimis lah dengan teman-teman nanti dari DPRD sendiri, baik dari Dumai sendiri maupun provinsi maupun pusat, kami akan coba menggandeng tangan. Mereka punya tanggung jawab untuk membangun Dumai. Intinya ya memang risiko lah, memang di Brokat ini memang kita, kata Dina tadi, kita ini gambler memang kan. Saya memang harus sudah berhenti pegawai ini kan. Iya. Saya masih ada 15 tahun lagi, tapi ya dengan niat memang insya Allah memang kita untuk ibadah. Dan ini Allah beri amanah, ini amanah rakyat. Ya Allah beri amanah karena suara kita maksimal, memang rakyat mau support kita nih. Kita tanpa money politik, tanpa ada serangan baku, tanpa ada serangan fajar. Ini murni memang masyarakat yang perubahan. Jadi kami tidak ingin menyanyikan yang masyarakat daripada kami. Kami ingin betul-betul menggandeng masyarakat untuk membangun Dumai. Jadi insya Allah mohon adinda doa kami, dan insya Allah ini memang ujian buat kami, bagaimana kami bisa mengamanah dengan baik. Ya. Ini menarik nih Pak Wako sampaikan tadi. Barangkali selama ini Dumai kan lebih besar nama daripada kenyataannya. Betul ya. Karena saya dari kecil tahu Dumai ini, Dumai, nama cukup tren lah. Iya. Tapi ternyata ketika Dumai, Iya. progres pembangunannya sangat Betul. lamban. Iya. Nah, apalagi dengan dibangunnya tol ini, Iya. yang dipertanyakan banyak pihak kan itu, siap nggak Dumai? Betul. Tahu ketika tol kemarin sudah selesai dibangun, antusiasme masyarakat yang hanya ingin mencoba tol, Iya. pasti melihat ke Dumai. Betul. Nah, infrastruktur di Dumai seperti salah satunya destinasi wisata ini kan betul. belum siap. Betul. Ya. Tentu ini jadi Betul. PR buat aku ya, bagaimana kehadiran masyarakat di sini langsung memberikan imbas Ya. dengan ekonomi Dumai ya. Kira-kira Dumai nanti mau dibawa kemana Pak Ako? Memang tol ini peluang dan tantangan buat kita. Kenapa? Tol ini akan menjadi satu yang luar biasa untuk masyarakat Dumai. Saya yakin dengan orang berkunjung ke Dumai, dampak pasti langsung ke masyarakat ekonomi, baik pedagang maupun hotel dan sebagainya. Maka ke depan insya Allah kita dengan teman-teman baik dari PU maupun Perkim dan Dinas Pariwisata kita gandeng nih. Kita buat tim percepatan untuk bangun Dumai, terutama untuk destinasi. Karena kita punya pelabuhan yang sudah cukup baik, cuma mengemas saja. Kita punya gelanggang yang belum dikemas, kita punya kuliner, dan insya Allah jangka pendek. Nah, maka jangka pendek kita ingin bagaimana orang kemari, dia akan nikmati kuliner Dumai ini bersih. Dia akan melihat pelabuhan Dumai ini bersih. Dia ingin ada Islamic Center yang kita bangun juga bisa untuk rumah ibadah. Ada tempat-tempat yang sudah kita petakan, dan ini tidak perlu biaya mahal. Hanya perlu komitmen wali kota untuk menyisihkan APBD-nya untuk mengurangi untuk pembangunan yang sifatnya destinasi, dan saya yakin dampaknya luar biasa untuk Kota Dumai. Jadi mohon adinda, kami juga dari teman-teman dari DPRD juga kita akan coba bagaimana dari APBD provinsi, APBN yang akan memaksimalkan untuk Dumai. Iya. Sharing budget ya. Ya insya Allah. Ke depan target Pak Wako ini program unggulan untuk Dumai ini apa? Karena selain daerah industri ini juga punya potensi wisata laut. Ya. Apa kira-kira program ke depan yang akan jadi unggulan? Kalau pariwisata jelas itu. Tapi yang kedua yang betul-betul ini mendongkrak ekonomi pertanian. Kita punya 2/3 lahan di Sungai Sembilan. Alhamdulillah kemarin kami sudah turun ke lapangan. Jenis pertaniannya apa? Padi, jagung, geladi, Artinya palawija dan ya. Kita akan buat ketahanan pangan agrowisata. ya? Ya, agrowisata. Dan alhamdulillah tanah kita luar biasa. Dan ini tinggal alhamdulillah kami sudah jumpa di Pak Gubernur, dan alhamdulillah Pak Gubernur respon cukup baik. Kami ingin nanti ada nama beras, bukan beras lagi anak darah, tapi beras senepis dari Dumai. Langsung Ya. nama Dumai ya? Dumai, ya. Ya, betul-betul. Jadi saya nggak nyangka juga pertanian sana sini Iya. punya potensi ya. Punya potensi luar biasa. Yang saya tahu Dumai itu daerah pelabuhan. Jadi kita ini memang wilayah geografis terbesar di Indonesia. Kita 2000 km. Jadi 2000 km ini 2/3-nya memang lahan hutan. Iya. Dan ini bukan hutan lindung, tapi hutan produksi bisa kita alihkan untuk pertanian. Dan alhamdulillah betul kami dari Nasdem dan punya menteri dari KLH Iya. yang kamu support kita. Ya kami juga akan rangkul semua partai lah. Jadi Pak Gubernur dari Golkar juga kita akan mendesoling ke beliau dan beliau mereka support. Kenapa? Majunya Dumai, maju untuk Riau. Betul.
Ya, jadi berarti artinya Dumai bukan hanya dibangun dalam kawasan industrinya ya, Ya. karena potensi pelabuhan dia. Saya Kalau berharap, industri udah jalan nih, kita tidak hanya kita menerima hasilnya kan. betul. Saya juga berharap Dumai ini bisa seperti apa namanya, seperti Singapura ya, Insyaallah. daerah transit ketika orang mau keluar masuk Berharang Insyaallah. dari sini, retribusi ada masuk ke Dumai ya. Insyaallah. Nah, apa filosofi Bupati nanti memimpin Dumai ini ke depan? Kenapa? Apa filosofi yang akan Pak Bupati jadikan acuan untuk memimpin Dumai ke depan? Karena barangkali karena pengalaman birokrat yang cukup lama di sini sudah puluhan tahun, Pak Bupati tahu karakteristik baik birokratnya, baik masyarakatnya. Kira-kira apa filosofi yang akan jadikan filosofi ke depan? Pertama, kami ingin menaik internal dulu. Kenapa? Apapun namanya, internalnya adalah pelayan masyarakat. OPD-OPD yang berkaitan melayani kita akan benahi. Ya, kita akan coba bagaimana merubah pola Mindset, pikir, mindset pegawai kita yang selama ini dia dilayani, kita harus melayani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingin mendengar hati rakyat. Karena apapun namanya, selama ini kan alergi kita nih. Betul. Setiap komplain di masyarakat kita alergi, kita enggak. Kita akan tampung semua, dan kita akan saring. Ya. Kalau yang benar kita akan cek langsung ke lapangan. Secara bertahap ya, Insya Allah. bantu. Saya rasa simpel. Kalau memang niat kita memang untuk bangun Dumai, saya rasa masalah besar akan jadi masalah kecil. Tapi kalau niat kita memang untuk pribadi, ya masalah kecil jadi besar. Nah, ini bukan rahasia umum lagi. Setelah pilkada ini biasanya kan di kalangan birokrat ini kan Ya. agak apa namanya hangat ini. Betul. Masalah ya mutasi, rotasi dan sebagainya. Ini bagaimana cara Pak Wako yang memang basicnya birokrat tulen menempatkan orang yang tepat pada porsi yang tepat. Bagaimana meredam gejolak atau situasi yang hangat ini di tengah-tengah teman-teman birokrat. Makanya pertama, kami dengan wakil wali kota tidak ada komitmen. Kita sudah sepakat, kita akan menunjuk OPD-OPD yang betul profesional. Yang pertama. Yang kedua, kita lihatkan kompetensi mereka. Dan kita akan assessment. Dan insya Allah kita ada fakta integritas. Fakta integritas bukan hanya di Teken saja, selama ini kan Teken aja. Ya, betul. Insya Allah kita akan evaluasi setiap tahunnya. Ya. Kalau memang layak dia, insya Allah dia akan bisa maju. Tapi kalau layak dia akhirnya mundur sendiri. Kalau perlu buat surat pengunduran diri di Iya, awal. sudah. Saya sepakat Ya, Pak Wako. kan, insya Allah. Jadi kami alhamdulillah, kami dengan Pak Wakil, Pak Amris tidak ada beban. Karena kita memang betul-betul murni dari masyarakat. Kita tidak banyak kos keluar. Nah, alangkah naibnya kita sebagai masyarakat, kita pula istilahnya kita sakit hati masyarakat. Betul. Nah, makanya kita insya Allah OPD-OPD yang memang betul-betul yang perlu profesional sesuai basic ilmunya kita akan dapatkan. Jadi dasarnya kompetensi Ya, ya. kondisi pasti. Ya. Tidak dasar like dislike, Enggak, apalagi enggak lah. anak siapa keluarga Betul. siapa ya. Kita kan birokrat, alangkah jeleknya seorang birokrat kepala daerah menunjuk pula untuk membantu dia yang tidak sesuai dengan kompetensi dia. Terima kasih banyak Pak Siap, Wako. Rinda. Ada himbauan untuk warga Dumai barangkali sebelum melantikan ini. Jadi kami berharap masyarakat Dumai sekarang dengan kondisi COVID, mari kita jaga prokes dan insya Allah sama-sama kita mendoakan agar ekonomi masyarakat Dumai ke depan makin baik dan kami perlu bantu masyarakat Dumai untuk saling menjaga. Dan insya Allah doa kami dan kita saling berdoa agar Dumai ke depan insya Allah menjadi Dumai yang terbaik untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Wako. Siap. Kami doakan semoga lancar Amin. lantikan besok. Amin. Dan tentunya kami berharap Pak Wako senantiasa diberikan kesehatan, Siap. kekuatan iman, Siap. dan keberanian Siap. untuk membenahi barangkali hal-hal yang belum selama ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya. Terima kasih atas waktunya. Demikian bincang singkat kita dengan Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal. Nah, mudah-mudahan diskusi ini memberi manfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.